Gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan 1 sampai 10 juta dalam waktu 1 bulan secara realistis? Oke, ini disclaimer ya teman-teman. Ini sesuai pengalamanku sendiri ya. Kalau kamu mau terapin terserah, enggak ya terserah. Seperti itu. Dan ini cocok untuk kamu yang kuliah maupun mondok ataupun sebagai ibu rumah tangga yang pengen dapat penghasilan sendiri, ataupun seorang ayah yang ingin uh, punya pendapatan lebih atau pendapatan tambahan. Ini sangat cocok sekali. Dan kenapa aku bilang seperti itu, karena ini sangat fleksibel sekali ya. Oke, kalau berbicara bisnis yang minim modal itu sebenarnya banyak ya untuk zaman sekarang ya. Ya kamu bisa jadi affiliate, bisa jadi dropshipper, bisa jadi reseller ya. Secara simpelnya, kalau affiliate kamu bikin konten ya, bikin konten mempromosikan produk seseorang, terus ketika ada orang yang beli ya, itu kamu dapat komisi, dan kamu nggak harus packing, nggak harus produksi, kamu tinggal promosi aja seperti itu ya. Kalau dulu itu lagi tren-trennya di affiliate Shopee ya, tapi karena di situ banyak orang yang tidak mengambil momentum, tidak mengambil peluangnya ya, terus sekarang sudah banyak sekali pemainnya. Akhirnya banyak regulasi-regulasi kayak NPWP dan lain sebagainya, itu harus tercantumkan seperti itu. Terus affiliate TikTok ya, yang dulunya itu gampang banget dapat komisi 1 sampai 1 jutaan, itu masih gampang ya. Sekarang karena udah banyak saingannya, susah ya. Kecuali kalau teman-teman dulu mengambil momentum, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu kamu mengambil momentum, oke, aku mau bikin affiliate TikTok, dan kamu konsisten sampai sekarang, dan aku yakin pasti tokomu udah gede kayak gitu. Oke, ini mas affiliate. Kalau dropship sampai sekarang masih bisa digunakan, ya. Secara simpelnya kamu sama mempromosikan barang, tapi yang ini bukan kamu, tapi seolah-olah ini barangmu gitu. Nah, jadi ketika orang pesan lewat kamu ya, dia transfer ke kamu, terus kita transfer ke dia, lah dia ini suruh ngirim ke pemesanku ini ya, paham ya maksudnya. Jadi kayak si A ini pesan ke aku ya, nah aku ngasih uang ke si B ini yang punya barangnya ya. Ketika udah si B ini ngirimnya ke si A, bukan ke aku lagi gitu, dan aku udah dapat keuntungan bersih, dan itu kan tanpa modal. Terus yang ketiga, kita bisa jadi makelar ya. Makelar, teman-teman di sini tahu ya, makelar itu jangan kita anggap remeh ya. Contoh, kalau kamu jadi makelar, nggak usah jauh-jauh kalau orang cari tanah ya, tapi kita realistis aja ya. Kalau ada orang butuh motor ataupun butuh mobil ataupun butuh apapun lah gitu ya, kita proyek aja di situ ya. Bisa lihat kita kok, bisa lihat saya kayak gitu ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, kalau ada kayak aku ya, aku sendiri kan jadi maklar elf ya, jadi maklar bis, elf, dan sebagainya macamnya lah gitu. Agen travel ya, ketika ada orang mau jalan-jalan atau kemana, mereka ngubungi aku ya, terus aku ngambil ke orang lain kayak gitu. Jadi kita jadi maklar. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ini, yang benar-benar potensial ya menurutku untuk sekarang, karena di sini belum banyak pemainnya dan belum banyak saingannya ya, itu adalah kita bisnis digital produk ya. Oke, ini yang aku geluti sekarang ya teman-teman ya, dan ini hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Aku jamin ketika teman-teman memang sungguh-sungguh, ini pasti gajinya di atas UMR ya, minimal jangan 5 juta lah gitu. Tapi dalam catatan, semua butuh proses, yang nggak ada yang instan gitu ya. Membangunnya mungkin butuh waktu, kalau tergantung ya. Kalau kamu memang udah punya basic content creator ya, apalagi kamu udah punya basic content creator ya, akan lebih mudah kayak gitu. Nah, cuma permasalahannya sekarang, kalau emang kita benar-benar gaptek, kan kita harus belajar ya. Oke, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu ya teman-teman ya, bisnis digital produk itu apa. Nah, bisnis digital produk sendiri ini ya, sebenarnya sama, pada outputnya kita jualan. Nah, jualan itu kan ada dua ya, ada 3 ya. Kita bisa jualan jasa, produk fisik, ataupun produk non fisik. Nah, kalau jasa, contoh kalau kayak seorang dokter ya, katakan kamu sakit terus ke rumah sakit ya, di situ ada dokter yang menangani dan kita membayar jasanya dia. Nah, itu simple
Nah, kalau tadi yang pertama jasa, yang kedua produk fisik. Oke, produk fisik contohnya kayak gini. Contoh ini mikrofon ya. Oke, kita jual. Ya, ini kita jual produk fisik. Oke, ini mikrofon dan kita jual. Contoh harganya 500.000. Ya, kita jual 600.000, berarti kita dapat keuntungan 100.000 dari sini. Ya, oke. Nah, tapi kalau produk digital ataupun produk non fisik itu adalah produk yang semuanya itu terkemas dalam sebuah file. Ya, paham maksudku? Contoh, teman-teman, PDF itu termasuk salah satu produk digital. Ya, produk digital itu apa contohnya? Satu, template, ya, kedua aplikasi, ketiga e-book, e-course, ya, dan lain sebagainya. Ya, contoh video yang kamu tonton ini adalah sebuah produk digital. Ya, website itu sebuah produk digital. Ya, intinya membedakannya apa? Produk fisik itu ada fisiknya, produk digital semuanya terkemas di dalam file. Ya, kalau karena teman-teman di sini juga masih banyak filenya, gimana mas? Maksudnya cuma kita PDF teman-teman ya. Nah, secara teknisnya gampangnya kayak gini ya. Ketika ada orang beli ya, ketika ada orang beli ke kita, ini ya, kita contoh kita jualan apa? Ya, kita jualan buku, e-book, ya, buku panduan, ya, buku panduan. Buku panduan ya harus bisa menyelesaikan masalah mereka untuk membantu cita-cita mereka. Nah, contoh ada orang yang butuh buku tersebut. Buku itu membahas tentang bagaimana caranya diet tanpa olahraga. Paham? Nah, aku butuh buku itu. Oh, maksudnya dia butuh buku itu ke aku. Maksudnya aku yang punya ya, yang punya buku tersebut ya. Nah, dia beli ke aku, Mas, aku pengen beli e-book ini ya. Nah, kita tinggal apa? Kita tinggal ngasih file ke dia, PDF ke dia. Kita nggak perlu ngasih buku yang cetak, nggak perlu, tapi kita cuma ngirim lewat file, lewat PDF. Paham? Lewat PDF gitu. Dia mau beli. Oke, harganya berapa, Mas? Oke, contoh harganya 30.000, Mbak. Ya, terus dia transfer ke aku 30.000. Setelah itu apa? Ya, aku tinggal kirim PDF-nya, tinggal kirim linknya. Secara simpelnya kayak gini, kamu bikin di Canva, ya. Kamu bikin di Canva produk digital kamu, terus kamu upload di Google Drive, ya, ataupun kamu upload di link ID, ya. Terus ketika ada orang yang beli, kamu tinggal salin linknya. Terus setelah itu kamu taruh di bio kamu, ya. Maksudnya itu kalau kamu udah upload di link, ya itu linknya taruh di bio kamu. Setelah itu kalau memang ada orang yang mau beli, ya kita tinggal kasih linknya dia. Paham maksudku ya teman-teman ya? Oke, itu simpelnya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama memang kalau teman-teman pengen bisnis digital produk, itu yang pertama kamu harus bikin produknya ya. Entah kamu bikin e-book, e-course, ataupun video tutorial dan lain sebagainya ya. Terus setelah itu kamu upload di link. Setelah itu apa? Sebaik-baik produk kita, kalau memang kita tidak bisa mempromosikannya ataupun kita tidak bisa marketingnya, semua percuma, karena pada akhirnya outputnya itu ada selling, ada penjualan, itu karena kita bisa promosi, kita marketingnya bagus, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, cara mempromosikannya gimana? Ya, ada strategi-strateginya ya, dimana kamu harus membangun audiens kamu, personal branding kamu di Instagram, seperti itu ya. Kita bikin Instagram, bikin TikTok, terus kita bikin konten di situ, bangun personal branding kamu biar kuat, biar kamu punya kepercayaan. Setelah punya kepercayaan, ya kita edukasi mereka. Setelah dikasih edukasi, terus setelah itu mereka akan tertarik dengan produk kita, terus mereka akan membeli produk kita. Itu ya, nanti ada namanya strategi list building, dan itu semuanya kita bahas di masterclass ya teman-teman ya. Jadi di situ masterclass itu bimbingan dari 0 sampai benar-benar bisa ya. Kita ada pendampingan 1 ya, kamu bisa konsultasi lewat aku langsung ya. Itu dan sekarang udah banyak sekali membernya ya, dan beberapa orang itu sudah ada yang bisa menghasilkan, dan banyak orang yang udah bisa bikin produknya, bisa bikin kontennya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena gini ya, karena kalau kita memang mau bisnis itu harus punya mentor ya.
gambarannya kalau kamu sekolah ya, terus di sekolah ini kamu belajar secara otodidak dibanding dengan kamu belajar dengan guru, pasti hasilnya beda ya. Kalau kamu sekarang belajar di sekolah, terus di sekolah tersebut kamu disuruh belajar sendiri ya, terus yang si A si B ini belajar terus didampingi dengan guru, pasti hasilnya beda ya, secara kinerjanya ya, secara prosesnya. Terus yang paling penting ketika ada yang salah itu bisa dikoreksi. Tapi kalau kita memang belajar sendiri, itu nggak ada yang koreksi ya, kita yang bisa koreksi kita sendiri. Dan aku yakin pasti prosesnya akan lebih cepat daripada yang kita belajar sendiri. Seperti itu teman-teman ya, paham ya. Nah, jadi produk digital ini produk yang sangat potensial sekali, karena yang satu ya kelebihannya satu, kamu tidak perlu nyetok produk karena semuanya berbentuk file ya, berbentuk file. Ketika ada orang yang pengen beli, kita tinggal kasih linknya dan keuntungan 100% untuk kita ya. Kita juga nggak perlu produksi, karena kita produksi sekali ya, kita kan bikin PDF ya, nah itu kan linknya cuma satu tok itu kan. Tapi ketika ada orang yang beli, kita tinggal kirim link, dan 100% keuntungan buat kita, paham. Terus setelah itu ya, keuntungannya bikin bisnis digital produk ini, kalau ada orang yang beli secara banyak, ataupun contoh 1000 orang yang beli ya, kita nggak perlu repot-repot packing ya, karena semua udah berbentuk PDF, kamu tinggal kasih linknya aja, selesai. Pun kamu nggak perlu kalau kamu nggak perlu ngasih link satu persatu, enggak, tapi semuanya sudah tersistem di website, kamu tinggal udah duduk manis. Nah, ini yang dimaksud passive income seperti itu ya. Memang di sini banyak sekali ya gimana caranya bikin produk digitalnya, sampai ada orang yang mau beli, itu semua ada strateginya ya teman-teman ya. Serah kamu mau cari tutorial YouTube banyak, ataupun kamu mau ikut masterclass ya silahkan, nggak ada yang larang seperti itu ya. Memang kalau memang di masterclass, aku yakin kamu pasti step by stepnya itu pasti akan lebih cepat, karena ada mentornya dan kita dampingi satu-satu seperti itu ya. Cuma memang kelemahannya produk digital sendiri ini, kelemahannya bisa diplagiat gitu, gampang sekali diplagiat teman-teman. Cuma untuk sekarang, karena bagiku ya di sini ya, kalau kamu nggak mulai dari sekarang ya, ini udah termasuk sedikit terlambat loh. Tapi kalau kamu nggak mulai dari sekarang, nanti kejadiannya kayak affiliate TikTok, affiliate Shopee, yang kalau kamu dulu memang merintis dari awal, mungkin 2-3 tahun yang lalu, mungkin sekarang udah sukses ya. Cuma kenapa nggak sukses ya? Karena kamu nggak ambil peluangnya, nggak ambil momentumnya ya. Coba kalau kamu 2-3 tahun yang lalu kamu bikin konten fokus untuk jadi affiliate, aku yakin sekarang ya kamu pasti udah top 3 atau top 1. Nah ya, paham ya maksudku ya. Tapi apa, kamu nggak ngambil momentum ya, alasannya masih HP ku jelek dan lain sebagainya ya. Kan kita punya akal untuk berpikir ya. Kalau memang device kita belum mumpuni ya, kita belajar dulu ilmunya gitu. Kita nabung dulu, kalau memang belum ada, kalau memang kita butuh device yang bagus ya kita nabung dulu. Sekali lagi kita belajar, kalau nanti sudah ada HP yang bagus, device yang bagus ya, nanti akan lebih mudah. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman ya, terus kamu ngomongnya bahasnya tentang fasilitas ya, udah sekarang tak kasih contoh, kamu tak kasih ini iPhone 15 Pro Max contoh gitu. Tapi kalau kamu nggak punya ilmunya ya, HP-nya nggak ada gunanya gitu ya. Harusnya kan berpikir malah ketika HP ku masih jelek ya aku manfaatin, bener-bener dimanfaatkan kayak gitu loh. Setidaknya kamu tahu ilmunya dulu ya. Kalau kamu nggak mulai dari sekarang di tahun 2025, terus kamu nunda-nunda terus ya, kamu sampai 2027 ya, kamu akan benar-benar terlambat di sana gitu loh. Tapi kalau kamu sekarang udah ngerintis ya, nanti di tahun 2027 itu
orang-orang yang baru ngerintis itu akan kalah dengan kamu gitu loh. Dan aku yakin kamu pasti udah besar, tapi dengan cara kamu konsisten, inovasi, ya kamu kerja keras tiap hari. Kayak gitu loh. Oke, paham maksudku ya teman-teman ya. Nah, kalau kamu nggak mulai dari sekarang, ini benar-benar rugi banget karena ini peluangnya masih besar, pemainnya belum banyak, ya. Tapi kalau kamu nggak ambil momentum ini, ya, jangan salahin kalau nanti ketika di 2027 atau 2028 kamu akan kalah dengan yang lain. Karena kita bisnis itu bicara momentum. Mungkin kamu kamu bikin 1, 2, 3 konten, ya kamu nggak viral, ataupun kamu bikin produk 1, 2, 3 belum viral, kita nggak tahu nanti. Kalau nanti kan rumusnya kita harus show up tiap hari. Nah, kalau kita jadi pedagang, kalau kita jadi pedagang, kalau satu hari kita jualan terus besoknya enggak, ya itu susah dong gitu loh. Contoh, aku pengen beli, ya tiba-tiba tokomu tutup, ya nggak jadi beli, aku belinya jadi yang lain, ya. Tapi kalau kamu tiap hari bikin apa namanya, kamu show up, kamu promosi terus, kamu bikin konten terus, ya kita nggak tahu 5 atau 6 bulan lagi ataupun 8 bulan lagi, ya tiba-tiba ada momentum di situ membludak orderannya, ya disitulah kamu gunain momentum tersebut seperti itu. Oke semuanya ya. Kalau memang kalau kamu teman-teman semuanya memang pengen belajar yang benar-benar lebih dalam, ya ada mentornya, kamu silakan ikut masterclass. Ya nanti link pendaftarnya tak taruh di bawah seperti itu. Oke semuanya, terima kasih. Semoga kamu nggak bingung lagi. Ya. Oke, thank you semuanya. Yuk, assalamualaikum.